dia punya density ya, sifat fisik, Nanti kita ada weight strength, kekuatan dari beratnya gitu ya, ada bulk Asik sih strength, kayak kekuatan dari kakaknya. volumenya, Asik ketahanan sih kayaknya air kakaknya. terhadap air, kestabilan dan sensitivitas. Kayaknya Jadi asik sih kakaknya. sifat ini lebih mengarah atau dominan ke sifat fisiknya gitu ya. Terus dalam pemilihan bahan peledak gitu, itu juga akan memperhatikan beberapa hal ya. Lubang basah atau kering gitu ya. Jadi contoh, kalau lubang basah berarti bahan peledaknya harus dibungkus ya, agar bahan peledaknya tidak kena air gitu ya. Jadi kalau bahan peledak kena air, itu pasti energinya tidak maksimal, bahkan bisa terjadi misfire ya. Misfire itu istilah untuk lubang bahan peledak yang tidak meledak. Misfire ya. Kalau misal main petasan nggak meledak, bahasa kalian apa? Ada bahasa daerah kalian? Apa? Melempem, Pak. Melempem. Kalau bahasa orang Palembang, Mosolingga itu bantut gitu ya. Nah, mungkin bahasa kalian berbeda-beda, melempem gitu ya. Nah, tapi udah belajar peledakan misfire gitu ya. Kalau lubang ledak yang tidak meledak. Nah, misfire ini lubang-lubang yang tidak meledak tetapi di dalamnya masih ada lubang ledak gitu ya. Kecil kemungkinan dia akan meledak karena nggak ada lagi inisiasi sistemnya atau pemicunya nggak ada lagi gitu ya. Tetapi dipastikan rugi gitu ya, karena bahan peledak yang ditanam di lubang itu tidak menghancurkan batuan ya. Kos keluar, hasil tidak ada. Gitu ya. Terus pemilihan bahan peledak juga memperhatikan batuannya ini batuan panas atau reaktif ya. Jangan sampai batuan yang memiliki karbon gitu ya, itu tidak ada perhitungan dalam reaksinya gitu ya. Contoh batu bara itu harus diperhatikan betul ya. Bagaimana energi yang dihasilkan, tekanan dihasilkan, jangan sampai diledakkan dia terbakar gitu ya. Nah itu apalagi misal batuannya itu mengandung ya yang mudah meledak begitu ya, tapi jarang juga ya, karena misalnya mengandung zat-zat yang reaktif ya, misalnya ada uranium gitu ya, atau nanti yang mengandung hidrokarbon gitu ya, itu sangat diperhatikan. Tetapi beruntung kita, tambang kita ini sudah jenis-jenis komoditas tambang kita ini sudah diatur oleh Kementerian SDM. Ya, ada yang vital gitu ya, ada jenis logam non logam, sudah itu ada juga jenisnya batuan gitu ya. Nah, untunglah peledakan ini enggak pernah ya tambang itu batuannya itu meledak gitu ya, karena pemicunya itu bahan peledak itu, dia hancur saja gitu ya. Nah, itu ya kenapa perlu diperhatikan. Persyaratan fragmentasi perlu diperhatikan gitu ya, karena ukuran dari batuan yang sudah diledakkan itu ya, harus diperhatikan. Jangan sampai nanti setelah diledakkan batuan-batuan itu malah tidak bisa diangkut karena membentuk boulder ya. Kalau nggak bisa diangkut berarti secondary treatment, bisa menggunakan breaker atau secondary blasting, cost lagi ya, berarti gagal peledakannya. Selain itu, pemilihan bahan peledak, kita melihat pergerakan McPile dan kemampu galian. Kemarin kan sudah melihat bagaimana ilustrasi McPile itu. Ketika kita punya alat well loader dengan power shovel gitu ya, itu akan berbeda. Ada yang berbentuk gunung gitu ya, ada landai. Oke. Selanjutnya, pemilihan bahan peledak juga memperhatikan kerusakan massa batuan sisa gitu. Jadi ini juga yang kemarin kalian sudah dapatkan, massa batuan sisa ini contoh perbatasan antara OB dan batu bara. Sisanya bagaimana bahan peledaknya gitu ya. Apakah yang energinya sangat berpengaruh itu besar sekali gitu ya, sehingga batas-batas atau lapisan-lapisan batas dari massa batuan itu ikut terhancur gitu ya, sehingga terjadinya dilusi gitu ya. Nah, itu juga diperhatikan gitu. Oke, selanjutnya tempat penyimpanan ya, transportasi dan penanganan dari bahan peledak. Jadi
melihat juga gitu ya, produknya itu apa bilangnya, kadaluarsa itu bagaimana gitu ya, atau tidak gitu ya. Terus peraturan di pertambangan, jangan sampai nanti tempat penyimpanannya tidak standar ya, transportnya ugal-ugalan gitu ya. Karena apa? Baik di penyimpanan, di transport dan penanganan itu memiliki potensi gitu ya, memiliki potensi kecelakaan. Oke? Terus persyaratan spesifik daerah. Nah, ini biasanya ada daerah-daerah gitu ya yang sangat sensitif sehingga membawa bahan peledak ini sangat diperhatikan, penyimpanannya gitu ya juga diperhatikan gitu ya. Oke, tapi ini jarang gitu ya, non teknis lah gitu. Oke, jika ada pertanyaan silakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dulu ya. Jadi apa itu ledakan? Jadi ledakan itu reaksi kimia bahan peledak ya. Jadi reaksi kimia bahan peledak. Jadi ada bahan peledak tertentu yang mungkin kalian umum mendengarnya itu misiu ya. Misiu itu salah satu bahan peledak gitu ya. Nah, reaksi kimia ini melibatkan pengembangan gas. Jadi setelah bahan itu bereaksi secara kimia, terjadilah hasil gas gitu ya. Oke? Nah, gas ini sangat cepat pergerakannya dan biasanya diikuti dengan terbentuknya panas. Jadi gerakan gas ini sangat cepat dan panas ya. Sampai-sampai gas ini ya itu bisa memecahkan batuan. Nah, jadi kalian tahu itu ya, apa yang menyebabkan pecahnya batuan itu ya. Itu adalah gas. Oke? Gas yang dibarengi dengan panas. Gitu ya. Jadi itu ya, gara-gara reaksi kimia terjadi gas yang sangat cepat, hancur tuh batuan. Gitu ya. Nah, itu ledakan. Bahan peledak. Jadi kalau bahan peledak ya jenis-jenis bahan kimia gitu ya, yang sumbernya itu pasti dari alami ya. Nanti dicontohkan di sini dari hidrokarbon, salah satu bahan baku minyak gas bumi ya, hidrokarbon itu. Atau nanti campuran ya, mau nanti yang alami dan buatan, bisa seperti itu ya. Nah, kalau dipicu bahan peledak ini dia akan bereaksi dengan sendirinya sehingga menghasilkan tadi gas. Gitu ya. Apa itu combustion? Combustion ini sebenarnya pembakaran. Karena reaksinya eksotermis, ini menghasilkan api gitu ya. Nah, kan harus tahu endotermis dan eksotermis, gitu ya, pembakaran di luar dan di dalam. Karena peledakan itu di permukaan ataupun di bawah tanah, oksigen itu tetap diperlukan. Makanya dia reaksi eksotermis. Kalau tidak ada oksigen, nggak akan meledak, gitu ya. Beda dengan endotermis. Endotermis itu di dalam tekanannya yang sangat dibutuhkan sehingga terjadi reaksi, gitu ya. Reaksinya apa? Pasti pembakaran, gitu ya. Deflagration. Jadi tadi gas yang sangat cepat itu ya, itu memiliki kecepatan subsonik, cepat gitu ya. Kalau kalian tahu ultrasonik, di bawahnya itu subsonik gitu ya. Nah, bukan film Sonic itu ya. Sonic ini sebenarnya memang level kecepatan gitu ya. Ya, ultrasonik dibandingkan dengan kecepatan suara gitu ya. Itu bisa gitu ya. Nah, kalau deflagration apa? Reaksi kimia yang menghasilkan kecepatan subsonik gitu ya. Tetapi deflagration ini gitu ya tidak semua apa ya? Tidak semua bahan peledak atau yang bahan peledak umum digunakan oleh perusahaan peledakan atau perusahaan tambang gitu ya, itu sangat sedikit gitu ya. Karena apa? Zaman sekarang udah nggak ada mungkin ya menggunakan dinamit gitu ya, misiu gitu ya. Sekarang itu menggunakan yang paling komersil itu adalah amonium nitrat gitu ya. Nah, amonium nitrat itu levelnya detonation, reaksi kimia supersonik ya, sangat cepat
gitu ya. Nah, mungkin zaman dulu ya, tambang-tambang yang belum mendapatkan ilmu tentang teknologi amonium nitrat ini masih menggunakan bubuk mesiu gitu ya dan sebagainya. Oke. Tetapi sekarang sudah ada ya namanya amonium nitrat AN gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada ilustrasi detonasi. Nah, ingat ya detonasi tadi apa? Nih ya, reaksi kimia supersonik, cepat sekali ya. Jadi ini ilustrasinya ya. Reaksi kimia yang sangat cepat, ultrasonik tadi gitu ya. Seperti ini ya. Jadi yang sepanjang ini gitu ya, baik itu putus-putus atau tegas ini, yang bentuknya tabung, itu adalah bahan peledak gitu ya. Reaksinya dari sini ke sini ya. Dari kiri ke kanan ya. Direction of detonation. Jadi pasti inisiasinya dari sini, dari awal gitu ya. Bereaksi karena dipicu, meledak gitu ya, menghasilkan gas. Meledak, gasnya terekspansi gitu ya. Kalau di sini expanding gas gitu ya. Nah, gas inilah ya yang menekan batuan di sekitarnya, menghasilkan gelombang kejut. Jadi kalau gas itu menghantam batuan gitu ya, jadi batuan itu sebenarnya menerima gelombang kejut. Kenapa gelombang? Karena ideal, karena gas itu merambat. Nah, merambat ini identik dengan gelombang, gitu ya. Oke? Nah, terus gitu ya, sampai bahan peledak itu habis. Gitu ya, jadi merambat. Nah, karena dia supersonik gitu ya, waktu dia peledakan ini ya bisa 1/1000 gitu ya, bahkan 1/100.000 sekon gitu ya. Saking kecepat peledakan ini. Gitu ya. Oke? Nah, ini gambaran gitu ya, bagaimana apa namanya itu detonasi ideal itu terjadi gitu ya. Bagaimana sisanya gitu ya? Ya sisanya pasti asap gitu ya, racun ya, gas beracun sisanya gitu ya. Ya sama seperti misal pembakaran di mobil gitu ya. Oke, energinya itu untuk torsi memutarkan roda ya, di knalpotnya itu pembuangan dari bahan bakar, sisa bahan bakar gitu juga ya. Karena asalnya bahan peledak ini adalah bahan bakar juga hidrokarbon tadi gitu ya. Setelah pembakaran pasti hasilnya adalah gas beracun dan sebagainya gitu ya. Ada yang tanyakan sampai slide ini? Nah, sebagai informasi kalian ya, bahan peledak ini gitu ya, topik peledakan ini cuma 2 SKS dari 144 SKS yang kalian terima gitu ya, yang kalian tempuh. Tetapi paling banyak ya mahasiswa tambang kating-kating kalian itu memilih topik ini begitu ya. Nah, saya nggak tahu kenapa topik ini dipilih gitu ya. Tetapi rata-rata memang pilihannya itu cuma merancang geometri peledakan, hal yang paling mudah begitu ya. Tetapi sebenarnya peledakan ini belum tentu diaplikasikan di semua tambang. Gitu ya. Nah, tolong gitu ya kalau memang kalian mau ke peledakan ini, coba pikirkan gitu ya peluang ke depan. Peledakan memang ada di tambang tapi nggak semuanya. Begitu ya. Nah, ini ada hasil penelitiannya dosen saya dulu ya, Dr. Ganda Simangunsong. Sorry, nggak lengkap. Dr. Ganda Marihot Simangunsong, gitu ya. Doktor peledakan geomekanik dan peledakan ITB, gitu ya. Mungkin nggak lama lagi jadi guru besar. Nah, penelitian S3-nya seperti ini, dia mencari gitu ya, atau melihat bagaimana distribusi gelombang kejut itu gitu ya di skala lab gitu ya. Jadi membuat seperti room gitu ya, kamar gitu ya, bukan kamar juga ya. Ya seperti inilah apa ya, akuarium gitu tapi panjang begitu ya. Nah, itu dimasukkan bahan peledak dan difoto gitu ya. Dan seperti ini. Ternyata ya
gelombang kejutnya itu memang membentuk seperti lingkaran gitu ya. Oke? Nah, makanya satu lubang ledak itu kalau menghancurkan batuan, dia akan menghancurkan seperti lingkaran gitu ya. Jadi kalau dia tampak atas sampai ke tingginya gitu ya, atau secara elevasinya, itu seperti tabung nanti. Batuan yang hancur yang dibentuk dari lubang peledakan itu. Gitu ya. Nah, sekarang alasan mengapa kita gunakan bahan peledak? Coba, saya pengen tahu jawabannya. Kenapa kita menggunakan bahan peledak kira-kira di peledakan? Apa nggak dibakar aja gitu ya? Ada yang tahu? Nggak ada. Inilah kurangnya. Kurang apa itu? Interaksi ya. Kalau online ini seperti ini. Apalagi kalau malam. Jadi sumber energinya kompak gitu ya. Jadi kalau kompak itu ya, dia memang ada kesamaan baik unsurnya gitu ya. Jadi kalau AN ya AN semua, itu kompak maksudnya gitu ya. Terus nanti strukturnya, teksturnya gitu ya, butirannya mirip-mirip. Nah, itu dibilang kompak. Daya tinggi. Nah, maksud daya tinggi ini kemampuan untuk menghasilkan energi, energi yang untuk memecahkan batuan itu tinggi, gitu ya. Aman gitu ya. Ya lebih aman daripada yang lain. Walaupun aman ini ada di beberapa tempat yang menyebabkan tidak aman. Gitu ya. Tetapi gitu ya, untuk peledakannya ini sendiri aman, jarang sekali, bahkan saya tidak pernah menjumpai kecelakaan dari kegiatan peledakan ini. Ya. Kalau dampak dari peledakan banyak yang rugi, ya, misal rusaknya fasilitas umum, misalnya rusak fasilitas internal perusahaan, misalnya rusak rumah warga, keganggu kenyamanan warga, itu udah biasa gitu ya. Tetapi secara teknis apa yang kita rencanakan, kita laksanakan peledakan itu aman gitu ya. Dapat dikontrol gitu ya. Jadi apa yang dapat dikontrol pasti dampaknya gitu ya. Ya mulai dari gas beracun, getaran, flying rock gitu ya, itu bisa diatur gitu ya. Dapat dikontrol semua. Murah. Murah ini dibandingkan dengan yang lain. Nah, nanti kita lihat murahnya itu seperti apa gitu ya. Oke. Nah, sekarang sebagai ilustrasi kalian atau perbandingan kalian, batu bara itu kalau dibakar dia akan menghasilkan energi 30 megajoule per kilo. Jadi kalau kalian bakar gitu ya, batu bara ya untuk memanaskan air, untuk manggang ikan gitu ya atau apa gitu ya, ya umumnya dia untuk manasin air yang ada di dalam boiler ya untuk pembangkit tenaga listrik ya. Itu ya. Ternyata 1 kilogram batu bara itu bisa menghasilkan 30 megajoule gitu ya. Nah, sekarang tinggal kalian konversi tuh. 1 megajoule itu berapa kilowatt hours gitu ya. Kalau nanti mau dikonversi ke listrik gitu ya. Nah, tetapi energi yang dihasilkan sebesar ini itu membutuhkan berjam-jam gitu ya. Bahkan powernya itu gitu ya hanya, jadi powernya gini ya, energinya besar tapi power ini diarahkan ke daya hancur. Coba kalian batu bara ya, betul ya, batuan itu membakar batu gitu ya, mungkin energinya besar gitu, lama gitu ya, udah itu apinya gede gitu ya, tapi sebenarnya powernya kecil ya, mungkin cuma bisa menghabiskan kayu gitu ya, semen pun mungkin nggak habis. Tapi bagaimana dengan bahan peledak gitu ya? Dia emang nggak sebesar per kilonya energi yang dihasilkan 4 sampai 6 megajoule ya. Kalau ANVO itu 3,7 ya. Tetapi waktu yang dibutuhkan mikroskan gitu ya, sejuta detik. Gitu ya. Jadi cepat sekali energi yang dihasilkan sebesar ini memerlukan waktu ini dan menghasilkan power 1000 gigawatt per kilo. Gitu ya. Jadi besar sekali gitu ya yang dihasilkan. Nah, itu juga jadi alasan mengapa bahan peledak ini sangat
paling banyak digunakan gitu ya dalam peledakan batuan ya. Murah sekali gitu ya. Kalau misalnya dihitung manfaatnya, dihitung keuntungannya terhadap pemberian batuan. Oke. Nah, sekarang bahan peledak. Ya. Dibedakan bahan peledak kuat dan bahan peledak lemah ya. High explosive dan low explosive gitu ya. Jadi apa yang membedakan? Kalau bahan peledak kuat dia detonasi kecepatannya. Kalau bahan peledak lemah itu deflagrasi ya. Detonasi supersonik, yang deflagrasi subsonik gitu ya. Tekannya pasti sangat tinggi gitu ya. Kalau BP lemah itu tekanan rendah. Contohnya apa? Bahan peledak emulsion ya. PETN ya. Penta erythritol tetranite gitu ya. Tetranitrate gitu ya. Dan nitrogliserin. Nah, itu menghasilkan tekanan tinggi gitu ya. Kalau misalnya bahan peledak lemah, itu contohnya black powder. Nah, di tengah-tengah ini gitu ya, nanti ada namanya bahan peledak amonium nitrat gitu ya. Dia tekannya nggak tinggi gitu ya. Dia juga nggak rendah seperti ini. Tetapi dia bisa menghancurkan batuan itu gitu ya. Nah, kenapa menggunakan nanti amonium nitrat ini? Karena harganya yang murah gitu ya. Nah, sekarang ada jenis juga ideal dan non ideal eksplosif gitu ya. Semua bahan peledak harus berisi bahan bakar dan pembawa oksigen. Ingat itu ya. Jadi walaupun kecil, oksigen itu ada di bahan peledak itu. Karena kalau nggak ada oksigen kan tadi nggak ada pembakaran, nggak ada reaksi gitu ya. Jadi dia lempem kata gitu ya. Atau nggak meledak gitu ya. Nah, untuk ideal eksplosif, silakan kalian baca ini gitu ya. Dia eksplosifnya molekular gitu ya. VOD-nya tinggi. Apa VOD itu? Velocity of detonation. Yang detonasi tadi ya, kecepatan rambat gitu ya, itu cepat sekali gitu ya. Diameter kritis sangat kecil. Jadi kalau ideal eksplosif ini lubang ledak itu kalau dibuat sekecil mungkin dia tetap meledak gitu ya. Tetapi nanti kalau yang non ideal dia bisa aja nggak meledak karena terlalu kecil gitu ya, lubang ledaknya. Density tinggi. Jadi kalau ideal eksplosif, bahan peledaknya bagus, pasti density-nya tinggi gitu ya. Nah, tadi diameter tidak berpengaruh. Ini ada hubungannya dengan diameter kritis gitu ya. Kalau non ideal ya komposit. Kebalikan ini semua gitu ya. VOD-nya bukan rendah, bukan tinggi dan bukan rendah, tapi bervariasi gitu ya. Tergantung gitu ya. Dari variasi yang kita lakukan, kita campur atau sebagainya gitu ya. Density rendah dan sebagainya ya. Ini perbedaan ideal dan ideal. Nah, jadi molekular eksplosif. Kita sudah tahu molekular eksplosif ini detonasinya tinggi gitu ya. Artinya dia high explosive gitu ya. Contohnya apa? TNT gitu ya. Oke. Ini adalah gugusnya ya. Gugusnya, dan ini sifat dari fisik dan leburnya, maaf, titik lelehnya gitu, melting point gitu ya. Jadi density TNT itu 1,65 gram per cc gitu ya, atau 1,65 per meter kubik. Nah, ini kalau batuan-batuan itu ya, dia masuk ke sejenis batu kapur seperti itu ya. Beratnya seperti 1,8, 1,7 ya, seperti itu. Tetapi detonasinya, kecepatan rambatnya itu hampir 7.000 meter per detik. Nah, kalau kalian penasaran, coba ya, 6.950 ini meter per detik ini berapa kilometer per jam? Kalian kan sudah biasa ya merasakan kecepatan bermotor atau bermobil atau berkendaraan 80 km per jam gitu ya. 100 km per jam mungkin ya. Nah, sekarang coba kalian ya, berapa kilometer per jam ini gitu ya VOD ini. Nah, itu tolong kalian buat penasaran agar kalian ada pembelajaran konversi di situ. Nah, TNT juga melting point-nya cukup tinggi. Di 80,8 dia udah terpicu untuk meledak atau bereaksi lah gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi kalau dia seperti direbus
air yang 100 derajat itu dia sudah meledak gitu ya. Ada nitrogliserin gitu ya. Mirip-mirip gitu ya, tetapi dia lebih tinggi VOD-nya. Jadi cepat rambatnya lebih tinggi. Nanti energi untuk menghasilkan daya kejut ya atau gelombang kejut pasti lebih besar. Melting point-nya dingin sekali gitu ya. 13,2 derajat. Artinya penyimpanannya harus di tempat yang sangat dingin gitu ya. Dia lebih dari ini terpicu, bahkan terpacu bisa meledak gitu ya. Nah, PTN gitu ya. Yang paling tinggi di molekular eksplosif ya. Tapi densitinya lebih tinggi, menghasilkan VOD 8400. Molekular eksplosif ini biasanya digunakan sebagai primer gitu ya. Primer itu apa? Itu adalah salah satu jenis bahan peledak yang diletakkan di atau sebagai pemicu gitu ya. Jadi dia sebagai pemicu bahan peledak yang nanti non molekul atau non ideal nanti gitu ya. Oke, Pak, kenapa nggak menggunakan bahan peledak ini semua gitu ya? Batuan itu bisa hancur lebur gitu ya. Jadi bisa berbentuk tepung gitu ya. Makanya ini cuma dipakai menjadi pemicu saja atau disebut dengan detonator gitu ya. Nah, sekarang komposit eksplosif gitu ya. Bukan nanti ini lemah gitu ya, low eksplosif ya. Dia sedang-sedang aja, bisa divariasikan tadi ya. Dia bisa menengah kekuatannya tapi tidak bisa melampaui ini ya. Apa namanya itu? Molekular eksplosifnya nggak bisa gitu ya. Oke, tapi dia jauh lebih tinggi juga dibandingkan dengan yang bubuk misiu tadi gitu ya. Nah, inilah namanya bahan peledak yang sampai saat ini paling komersil, digunakan oleh semua tambang yang menggunakan bahan peledak itu ya, atau yang menggunakan metode peledakan untuk pembersihan batuan mereka. Itu adalah namanya AN, amonium nitrat dicampur dengan fuel oil. Bisa di solar, bisa oli. Nah, biasanya disebut dengan ANFO. Gitu ya, ANFO. Amonium nitrat fuel oil. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian sudah dengar ANFO gitu ya. Nah, ANFO inilah bahan peledak gitu ya. Amonium nitrat fuel oil. Oke? Pak, kalau April aja Pak gimana? Bisa meledak, tetapi nanti tidak terjadi reaksi kimia yang menghasilkan gitu ya oksigen balance. Jadi kalau oksigen balance nggak terjadi, banyak asap biasanya gitu ya. Jadi kalau oksigennya kurang, pembakaran bahan peledaknya atau pembakaran pembakaran dari anfonya itu tidak sempurna gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak asap yang dihasilkan, energinya berkurang gitu ya. Oke. Nah, ini rumus kimianya ya. NH4NO3 ini adalah amonium nitrat nanti yang berbentuk pril. Pril itu butir-butir seperti itu, kayak pilus-pilus gitu ya. Oke. Nah, kalau diesel CH2 ya. Ini adalah karbon dioksida ya. Nah, atau ini disebut dengan hidrokarbon gitu ya. Yang CH itu adalah hidrokarbon. Oke. Nah, inilah AN pril tadi ya, yang paling komersil gitu ya. Oke, ini bentuknya ya seperti butir-butir itu ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Belum? Elsa, silakan. Selamat malam Pak, saya Elsa izin bertanya Pak. Tadi kan kita udah ngebahas tentang daya ledak dari setiap bahan. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti faktor pemilihan bahan ledakan itu akan memiliki perbedaan output dari fragmen-fragmen yang dihasilkan gitu Pak? Ya, pasti ya.
Jadi nanti kalau penggunaan bahan peledak gitu ya, jenis bahan peledak pasti berbeda. Nah, tetapi di sini bahan peledak yang komersil tadi kita sudah sepakat adalah amonium nitrat, gitu ya. Kalau yang tadi molekular tadi itu untuk pemicunya saja atau disebut dengan detonator. Nah, sekarang ya untuk menghasilkan fragmentasi sesuai dengan kita inginkan, kita bermainnya di jumlah gitu ya atau kuantitatif. Jadi 3 kilo gitu ya amonium nitrat dan free oil akan membuat fragmentasi lebih kecil gitu ya atau ukuran dari batuan itu lebih kecil ketika kita menggunakan 2 kilo ANFO. Nah, jadi dengan 3 kilo itu akan menghasilkan lebih kecil. Begitu ya Elsa ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Sederhananya seperti itu sederhananya ya. Oke. Nah, sekarang, nah misalnya sebenarnya nggak apa-apa lah ya. Yang suka kimia gitu ya, yang nanti misalnya ke Pak Hafid atau Pak ini nih, topik penelitiannya ke pemurnian Pak Laude Arham ya. Ini sebenarnya nggak ada apa-apa kalau misalnya konsentrasinya ke sana gitu ya. Tetapi inilah ya urutan dan reaksi kimia di pabrik pembuatan amonium nitrat gitu ya. Jadi apa yang pertama kali masuk sebagai umpan atau sebagai bahan baku? Natural gas ya. Sebenarnya bukan natural gas aja, karena gas kita banyak gitu ya. Itu gas yang menjadi feedstock, umpannya, bahan bakunya. Padahal bisa juga tadi CH2 gitu ya. Atau CH3 dan sebagainya, tapi CH3 udah gas juga gitu ya. Nah, artinya apa? Juga sebagai bahan bakar gitu ya. Ya mau gas, mau minyak itu bahan bakar semua gitu ya. Masuk ke dalam pabrik namanya amonium plant gitu ya. Jadi di dalam pabrik ini ditambahkan udara, katalis dan energi. Pak, apa katalisnya? Nggak tahu saya gitu ya. Itu reaksi, itu adalah rahasia dari perusahaan. Kalau saya tahu juga ya saya mencoba-coba gitu ya. Nah, tetapi kalau lihat reaksinya gitu ya, CH4 natural gas ditambah dengan air, ditambah dengan nitrogen. Jadilah dia amonium nitrat dan karbon dioksida. Sesederhana itu ya. Nah, sampai sekarang gitu ya, belum ada tuh ya. Dari dulu saya tantang, coba TA-nya buat bahan peledak gitu ya. Sesederhana ini bisa nggak membuat reaksi seperti ini? Gitu ya. Tetapi di sini nggak di-share juga itu ya, tekanannya berapa ya, suhunya berapa enggak, cuma reaksi kimianya saja. Gitu ya. Nah, setelah menjadi amonia NH3 gitu ya, itu masuk pabrik namanya nitrit asid gitu ya. Ditambah lagi oksigen ya, katalis energi, ini reaksinya sehingga menjadi nitrit asid HNO3. Barulah masuk pabrik amonium nitrat solution gitu ya. Amonia tadi yang ini gitu ya, campuran pertama, nitrit asid masuk juga ditambah energi, barulah jadi amonium nitrat solution ke emulsion plant. Atau nanti amonium nitrat yang masih solution itu seperti antara gel dengan cair seperti itu ya. Dengan emulsion plant gitu ya. Emulsion plant ini ada pabrik emulsion ya. Nanti mau diapain? Mau dibentuk tetap emulsion atau cair lah bilangnya gitu ya. Atau nanti dibentuk pril atau butiran yang kering gitu ya. Disinilah gitu ya akan mendapatkan amonium nitrat yang butir tadi. Di sini juga bisa ya menjadi bahan peledak emulsi namanya. Di sini amonium nitrat yang butir. Jadi amonium nitrat itu ada dua sebenarnya, ada yang cair, ada yang kering ya. Kalau dia cair bentuknya emulsi, kalau dia kering bentuknya pril atau butir. Oke? Ada yang tanyakan? Nggak ada ya, berarti nggak ada yang suka kimia ya.
Oke, lanjut. Nah, kalau kita besarin zoom gitu ya, satu butir dari AN itu yang pril atau yang bentuknya butir gitu ya, ini seperti ini gitu ya. Masih ada ruang-ruang kosong yang tadi memang disengaja itu untuk oksigen biar pembakarannya terjadi gitu ya. Kalau dia terlalu padat gitu ya, bisa saja dia seperti apa ya, batu bara yang dibuat briket gitu ya. Mungkin reaksinya tidak terlalu sempurna gitu ya. Oke. Nah, seperti pentingnya apa gitu ya? Dia menyerap bahan bakar yang nanti jadi temannya AN fuel oil. Nah, fuel oil itu lebih dari 6%. Artinya apa? Ya itulah 6% dari semua volumenya gitu ya. Itu bisa menyerap. Jadi 94% itu tetap AN, nanti 6% itu masuk ke dalam atau di permukaan gitu ya, di AN ini gitu ya. Density-nya rendah. Karena tadi asalnya gas, dia per tonnya itu cuma 850 kg atau 0,85 gram per cc centimeter kubik gitu ya. Ya dibandingkan tadi high explosive, molekular explosive tadi yang ideal lebih jauh ya. 1,65 ya, 1,7 dan sebagainya gitu ya. Kandungan airnya pasti rendah gitu ya. Karena tadi di pabrik dia dikeringkan gitu ya. 0 minus kurang dari 0,2. Nah, karena sifatnya kering ini dia ada kekurangan juga. Dia mudah menyerap air gitu ya. Nah, tetapi ada namanya coating gitu ya. Dia dilapisi anti air juga ada gitu ya untuk mengatasi kekurangannya tadi. Free flowing. Dia walaupun ringan, butir-butirannya itu dia nggak kayak apa ya, styrofoam itu ya, yang melayang-layang gitu ya, yang styrofoam gabus ini ya, gabus kulkas kayak gitu ya. Kalau kita hancurin dia terbang-terbang, nggak seperti itu juga gitu ya. Dia apa bilangnya ya, berat lah, berat juga bukan ya, dia tidak kemana-mana lah gitu ya, dia bisa menempel gitu ya. Jadi ketika dia disatukan ya, tapi kalau misal dihambur-hamburkan ya tercecer juga gitu ya. No checking, tidak mudah mengeras ketika penumpukan. Jadi kalau dia ditumpuk-tumpuk gitu ya, dia nggak akan padat gitu, menyatu seperti layaknya apa ya, pupuk ya. Pupuk itu kalau di pupuk butir yang butir-butir itu kalau dia padat, ditumpuk-tumpuk padat gitu ya, jadi menyatu. Nah ini enggak gitu ya, karena tadi ya ada sifatnya stability, dia stabil tidak hancur ya. Low friability, tidak mudah hancur ya sifatnya. Oke. Nah, amonium nitrat fuel oil inilah campuran yang paling ideal ya secara praktis yang digunakan menjadi bahan peledak. Jadi kalau kalian misal ada 100 kilo gitu ya yang akan menjadi bahan peledak, berarti 94 kilonya itu dari AN, 6 kilonya itu dari fuel oil, bisa solar bisa oli gitu ya. Jadi 100 kilonya itu campuran gitu ya, bukan 100 kilonya semuanya amonium nitrat gitu ya. Nah ternyata kombinasi ini gitu ya, kalau kita lihat POD-nya 4.000 sampai 4.500 meter per detik. Ya nggak sampai yang molekular tadi ya, sampai 7.000 bahkan sampai 8.400 itu ya. Separuhnya saja. Tetapi 4.000 sampai 4.500 ini gitu ya, itu sudah bisa menghancurkan andesit, batuan andesit gitu ya. Apalagi cuman OB batu bara gitu ya, batu-batu yang lain bisa. Intinya batuan beku tuh bisa tuh dihancurkan. Makanya gitu ya, kita nggak perlu menggunakan bahan peledak yang tinggi tadi detonasinya gitu ya. Udah murah gitu ya, udah bisa cukup menghancurkan batuan gitu ya, udah gitu ya. Jadi cukup dipakai ANFO ini ya. Density-nya sudah saya jelaskan tadi 0,8 sampai 0,85 ini 0,82 ya. Diameter kritis, nah kalau diameter kritis dia bisa nggak meledak ya ketika diameter lubang bor terlalu kecil. Itu bagi untuk amonium nitrat pril. Kalau emulsi enggak gitu ya, yang bentuknya cair dia tetap bisa meledak gitu ya.
Energi angkatnya tinggi, energi shocknya rendah dibanding dengan bahan peledak komersil lainnya. Jadi apa gitu ya? Tadi daya angkatnya seperti ini gitu ya. Gas yang dihasilkan itu ya, itu tidak serta mengangkat dengan jarak jauh gitu ya. Jadi kalau kalian tadi mengharapkan magpile yang lontaran batunya jauh gitu ya, agar dia datar, itu sulit diharapkan dari penggunaan amonium nitrat gitu ya. Tetapi gitu ya, maaf, tetapi kebalik saya, energi angkanya tinggi itu bisa menghasilkan magpile yang berbentuk bukit gitu ya. Tetapi energi shocknya rendah. Apa energi shock ini? Daya hancur gitu ya. Jadi untuk menekan batuan itu hancur rendah. Tapi rendah ini bukan nggak hancur ya, cukup untuk menghancurkan batuan beku. Ya, ini makanya ada dijelaskan dibandingkan dengan BP atau bahan peledak komersil lainnya. Oke, nah positif, negatif silakan kalian baca ya. Nah, ANFO ini ya, ketika dia reaksikan, dia menghasilkan safe gas dan energi. Itu yang bagusnya gitu ya. Jadi gas ini untuk shock wave gitu ya, atau gelombang kejut tadi gitu ya, dan gelombang angkat gitu ya. Terus energi, ya energinya tadi panas gitu ya. Nanti energinya menghasilkan getaran, energinya menghasilkan suara, gitu ya. Kalau sudah di permukaan suaranya menjadi polusi udara, apa tuh? Polusi suara, bising gitu ya, mengganggu masyarakat dan sebagainya gitu ya. Ternyata reaksi kimianya seperti ini gitu ya. Kalau kalian lihat ya. Amonium nitrat dicampur dengan solar gitu ya, menghasilkan karbon dioksida, air dan nitrogen. Nitrogen inilah gas. Gitu ya. Ya CO ini salah satu energinya gitu ya, air juga energinya gitu ya. Tapi safe gas ini ya 53 nitrogen gitu ya, yang mengkejutkan batuan, yang mengangkat batuan sehingga dia hancur gitu ya. Ternyata ANFO ini gitu ya, itu menghasilkan energi 3,7 megajoule per kilonya. Nah, tadi dibandingkan yang di materi di awal itu ya, bagaimana penggunaan bahan bakar batu bara, penggunaan dinamit gitu ya, menghasilkan energi gitu ya. Nah, maksud energi ini apa sih gitu? Sebenarnya kita pengen tahu ya, energi yang dihasilkan bahan peledak ini sebesar apa, dalam waktu sesingkat apa, gitu ya. Nah, kita sebagai engineer, sebagai peneliti itu merekayasa bahan peledak ini gitu ya, agar menghasilkan atau bermanfaat untuk tujuan tertentu gitu ya. Jadi bukan besar-besar sekali gitu ya, misal kekuatannya sangat besar, bukan seperti itu ya. Cukup digunakan untuk kepentingan tertentu. Kalau tambang cukup menghancurkan batuan gitu ya. Jadi seperti ini sudah cukup untuk menghancurkan batuan beku ya, sekalipun ya. Batuan sedimen jangan tanya ya, hancur lebur juga ada. Nah, kalau misalnya semakin banyak, ini tanya Elsa tadi, semakin besar energi yang dihasilkan gitu ya. Oke? Emulsi sekarang. Tadi kalau pril dia butir-butir, sekarang dia emulsi ya. Emulsi padat seperti gel gitu ya. Jadi dia, nah ini bahasa kimia ya, koloid dengan zat fase cair terdispersi dalam zat fase padat. Nah, pengertian ini ya. Jadi contohnya seperti mentega, keju, jeli, dan mutiara. Dia seperti itu gitu ya. Dibilang cair juga enggak ya. Dibilang dodol juga enggak gitu ya. Ya seperti ini gitu ya. Nah, kalau lihat seperti ini gitu ya. Dibilang oli itu enggak juga, dia lebih kental gitu ya. Oke, ya gel-gel lah gitu, seperti gel, tapi bukan oke gel drink gitu ya. Itu agak padat bener gitu ya. Dia tetap bisa mengalir gitu ya. Oke. Nah, inilah namanya bahan peledak emulsi gitu ya. Nah, silakan kalian baca gitu ya, ini yang awalnya memang bentuk emulsi setelah pembentukan di pabrik tadi ya, dari bahan bakar atau hidrokarbon gitu ya. Yang emulsi inilah nanti diolah bisa menjadi peril gitu ya, bukan dikeringkan gitu ya. Tadi itu dibuat di pabrik ya, itu dibuat seperti butir-butir gitu ya. Oke.
Nah, tetapi tadi kan ada syarat dalam menggunakan bahan peledak itu memperhatikan lubang itu basah atau kering gitu ya. Nah, inilah ya solusinya kalau bahan peledak kalau lubang peledak kita itu basah menggunakan emulsi ya. Dia nggak apa-apa gitu ya, water resistant nih. Dia bisa tetap bereaksi sekalipun air di sekelilingnya gitu ya. Tapi yakinlah emulsi ini lebih mahal gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya sekarang itu gitu ya. Kenapa harga emulsi itu lebih mahal dibandingkan dengan pril gitu ya? Padahal kita tahu tahapannya dalam pembuatan di pabrik itu dia emulsi dulu baru pril gitu ya. Yang jawabannya yang paling sederhana itu satu ya. Karena density-nya lebih rendah, jadi penjualannya itu akan lebih sedikit ya, secara density. Jadi kalau density-nya rendah, lebih rendah daripada emulsi gitu ya. Artinya dalam volume dan massa ya, dalam volume 1 meter kubik itu pasti jauh lebih ringan pril daripada emulsi ini. Gitu ya. Nah, dari sana ya, kenapa dia lebih murah. Oke. Nah, ternyata ya untuk membuat bahan peledak emulsi ini bukan cuma amonium nitrat gitu ya. Ada kalsium nitrat CaNO3, ada sodium nitrat gitu ya. Ada wah ini susah ya. MAN gitu ya. Nah, ini sebenarnya semuanya bisa membuat gitu ya bahan peledak emulsi. Tetapi yang paling komersil dan paling mudah itu tadi ya, gas dijadikan emulsi gitu ya. Kalau ini kan kita nyari kalsium, kalau ini kan kita nyari sodium gitu ya, yang tidak semudah kalau kita mencari gas. Gas di Indonesia tuh masih banyak gitu ya. Oke, tapi kalau minyak ya udah sedikit ya. Nah, ini nggak usah ya. Nah, ini dibandingkan tadi ya, kalau dibesarin, dia lebih terisi padat gitu kalau misal emulsi ini. Tapi tetap ada lubang-lubang kecil gitu ya, karena apa? Pasti ada oksigen walaupun di dalam bentuk gel. Oksigen inilah yang dibutuhkan dalam reaksi pembakaran gitu ya. Tapi dia lebih padat ya. Jadi kalian bayangkan ya, butir-butir di dalam emulsi ini bereaksi dan kena ke butir-butir yang lainnya gitu. Karena dia sangat padat dan terikat gitu ya. Itu akan menghasilkan reaksi satu ke tempat lain itu sangat cepat gitu ya dan sempurna. Makanya energinya akan jauh lebih besar dibandingkan amonium nitrat yang pril gitu ya. Nah, sekarang ada anvo nggak kering, nggak juga gel gitu ya. Namanya heavy anvo. Jadi dicampur gitu ya. Yang pril dengan emulsi. Jadilah kayak pupuk seperti ini gitu ya. Nah, ini kenapa mengurangi cost yang pertama pasti ya. Tidak sepenuhnya menggunakan emulsi yang mahal harganya, tetapi mau mencari bahan peledak yang tahan air gitu ya. Nah, seperti ini dicampur ya. Tetapi kalau campurannya agak kurang, agak kering gitu ya, itu tetap nggak meledak begitu ya. Nah, tujuannya apa ini gitu ya? Mencari energi yang pas gitu ya untuk batuan yang akan diledakkan, tetapi untuk kondisi yang basah gitu ya. Makanya heavy anvo ini dibuat atau divariasikan gitu ya. Oke. Nah, ada juga bahan peledak yang dicampur dengan gas gitu ya, sehingga akan membuat gelembung-gelembung gas yang membuat produk ini akan sensitif dan mengurangi density. Kalau misalnya density-nya kurang, akan mudah terbakar atau bereaksi gitu ya. Nah, ternyata dengan reaksi itu juga dia meningkatkan water resistance-nya gitu ya. Nah, itu campuran gas, tapi ini jarang ya saya temukan. Yang paling sering itu ya emulsi, heavy anvo ya, dan pril. Mana yang paling sering digunakan ya pril gitu ya, paling banyak gitu ya. Oke, kalau misalnya tadi heavy anvo ini ya kalau misalnya hujan terus, musim hujan gitu ya, sehingga dicampur gitu ya dengan emulsi agar produksi peledakan tetap berjalan. Nah, sekarang ke apa bilangnya ya, pengelolaan gitu ya, lebih lanjut bahan peledak.
Jadi tadi kalau kita mencampur pril dengan emulsi menjadi heavy explosive gitu ya. Sekarang ada yang lebih tahan air lagi. Ya, mau heavy explosive gitu ya. Mau dia pril itu di cartridge gitu ya, atau dibungkus ada cartridge-nya gitu ya. Jadi dia sangat baik tuh ya ketahanannya. Oke. Tetapi kalau ini dilakukan pasti membutuhkan cost lagi ya. Membungkus ini tidak murah gitu ya. Oke. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Sudah pakai Anvo, dia tetap tidak meledak gitu ya. Dipasang emulsi, ada crack, ada rekahan, kemana-mana gitu ya. Lari kemana-mana emulsi rugi. Ya mau nggak mau dibungkus gitu ya. Nah ini cartridge eksplosif namanya. Oke. Isinya apa? Ya amonium nitrat juga ya. Oke. Bisa 3 tadi, bisa pril kering, bisa emulsi juga gitu ya. Bisa heavy anvo gitu ya. Nah, ini apa ini? Detonator biasa. Contohnya bahan peledak yang di cartridge. Tetapi ini cartridge-nya aluminium gitu ya. Detonator ini adalah pemicu ya. Pemicu dari bahan peledak yang akan digunakan. Nah, kayak gini kan. Ini yang kecil ini dimasukkan ke dalam cartridge eksplosif ini gitu ya. Ini meledak duluan dan merambat di sebelah sekitarnya gitu ya. Makanya disebut dengan detonator gitu ya. Oke? Baik, itu untuk jenis bahan peledak gitu ya. Ini sistem apa namanya itu? Sistem penyalaannya gitu ya. Saya nggak kesini, nggak usah, nanti aja. Terus ada primer. Ya, primer ini ya yang bahan peledak utama tadi ya. Yang saya sebutkan menjadi detonator gitu ya. Nah, tapi ternyata di dalam detonator juga ada primer gitu. Jadi pemicunya tuh berkali-kali gitu ya. Jadi primer meledakkan detonator, detonator meledakkan bahan peledak gitu ya. Nah ini bisa berkali-kali. Tapi kalau misal sudah terpicu menggunakan detonatornya cukup gitu ya. Atau juga ada yang bilang primer itulah detonator gitu ya. Padahal gitu ya bisa dirakit gitu ya antara detonator primer gitu ya untuk meledakkan amonium nitrat tadi ya berbentuk pril atau berbentuk emulsi atau heavy anvo tadi ya. Kalau nggak ada pemicu ini sulit diledakkan amonium nitrat itu ya. Oke. Nah, karena pemicunya ini sangat cepat gitu ya, itu akan mempengaruhi juga bahan peledak itu ya, meledak dengan sangat cepat juga gitu ya. Oke, ini contohnya ya. Ada PETN, TNT gabungan gitu ya. Itu bisa digunakan. Sistem penyalaan sekarang yang detonator tadi gitu ya. Ada detonator biasa gitu ya. Terus ada non elektrik, ada nonel, bilang itu non elektrik, ada elektrik gitu ya. Jadi gini, detonator biasa ini kalau sederhananya gitu ya, itu bahan peledak di cartridge atau dibungkus dengan aluminium, terus ujungnya disambung dengan kabel gitu ya. Ya ujung-ujungnya dia jadi elektrik. Ya. Nah seperti inilah jadinya nanti ya. Ujungnya ini detonator biasa, terus disambung dengan kabel positif negatif. Nanti disambungkan dengan listrik DC gitu ya, sehingga di sini akan terbakar. Dibuat konslet lah gitu ya. Ini meledak dan nanti bahan peledak yang lainnya itu meledak juga. Nah, ada yang non elektrik ya, seperti ini atau disebut dengan nonel ya. Dia memanfaatkan gas yang bisa menghasilkan panas gitu ya. Jadi ternyata bahan peledak yang detonator di dalam detonator ini, nanti di sini juga ada detonator, itu bisa dipicu bukan hanya dengan pembakaran gitu ya, tetapi bisa juga dengan tekanan. Jadi ini seperti pipa kecil menghasilkan tekanan yang tinggi menghasilkan tekanan yang tinggi menghasilkan panas gitu ya, sehingga bahan peledak yang tadi primer atau detonator juga meledak. Itu ya, nonel. Yang keempat adalah elektronik. Jadi pemicunya udah menggunakan elektronik ya. Ya, tapi sangat mahal gitu ya. Misal kalau kalian nonton film dulu gitu ya, pemicunya itu HP misal gitu ya. Nah itu
detonatornya itu sangat maju. Tapi ya jarang gitu ya menggunakan elektronik ini ya. Paling banyak yang mana? Ini dua ini ya. Dia elektrik non elektrik. Ya, tapi mana yang paling efisien dan hasilnya lebih apa itu akurat, tapi yang ini gitu ya. Hasilnya lebih memuaskan, efisiensinya lebih tinggi ya daripada ini. Gitu ya. Kalau ini dia tahan air gitu ya, karena terbungkus pipanya gitu ya. Pipa kecil sekali gitu ya, bolong. Ya. Oke? Nah, ini kalian bisa baca ya. Nah. Terus kalian bisa baca detailnya seperti ini, bagian-bagian dari detonator ya, roda malam. Nah, terakhir ini ya. Jadi yang tadi kita bilang ada emulsi ya, heavy anvo, sebenarnya itu bisa dicampur di mobil mixing ini gitu ya. Tidak semuanya di pabrik plant gitu ya, bukan pabrik pembuatan ya, tapi pabrik plant untuk peledakan. Jadi memang di perusahaan itu ada pabrik yang mencampur dan dibawa tinggal diisi, ada juga yang mixingnya di mobil gitu ya. Jadi ada beberapa cara untuk menghasilkan heavy anvo dan campuran emulsi gitu ya. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk materi minggu kedua? Nggak ada? Ya, silakan Rodo. Oke Pak, izin bertanya Pak. Saya ingin bertanya tentang mekanisme pemilihan bahan peledak ini Pak. Di perbandingannya itu antara tambang terbuka sama tambang bawah tanah Pak. Kira-kira untuk khususnya di bawah tanah ini pemilihan bahan produknya itu sama nggak Pak sama tambang terbuka? Dan juga mau bertanya juga Pak, eh, apakah perbedaannya ini berdasarkan kuantitasnya yang memikirkan juga kalau di bawah tanah tentang kestabilan terowongan atau juga memperhatikan oksigennya Pak? Di mana yang kalau di bawah tanah ini kan oksigennya juga cukup terbatas Pak, apalagi memang menggunakan ventilasi. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke ya, nah sebenarnya diskusinya enak kayak gini ya. Pasti Rodo sudah membaca gitu ya. Terkait perbedaan pemilihan bahan peledak di permukaan dan di bawah tanah gitu ya. Yang pertama, perbedaannya Rodo dan yang lainnya pasti dari kuantitatif jumlahnya ya. Jumlah pasti jauh lebih banyak ya yang permukaan gitu ya. Banyak pertimbangannya tadi kestabilan gitu ya. Dan memang yang kedua itu adalah volume atau batuan yang diledakkan ya itu jauh lebih banyak di permukaan dibanding di terowongan gitu ya. Nah, kenapa dia nggak bisa banyak? Ya tadi, kalau terlalu banyak kita ledakan gitu ya, besar kemungkinan terowongan itu runtuh sebelum diperkuat gitu ya, atau dilakukan perkuatan gitu ya. Yang kedua gitu ya, dia karena sedikit biasanya ada kualitas bahan peledak yang digunakan lebih baik daripada anvo gitu ya. Dan biasanya juga menggunakan cartridge karena di bawah tanah itu biasanya banyak mengandung air, jadi dia tidak menggunakan bahkan heavy anvo jarang gitu ya. Tetapi kita lihat juga kondisi batuannya, kalau kering bisa gitu ya. Cartridge eksplosif itu biasa digunakan di bawah tanah gitu ya. Nah, selain memperhatikan diameternya yang kecil ya, karena tadi Enpril itu terbatas critical diameter ya, dia tidak bisa di bawah 2 inci ya. Kalau salah itu dia nggak bisa kurang dari 5 cm. Ya, kalau di situ amonium nitrat pril itu nggak meledak gitu ya. Nah, itu ya Rodo ya untuk perbedaan pemilihan dari bahan peledak untuk peledakan permukaan dan bawah tanah. Gitu ya Rodo. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, ada yang lain? Raihan, silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin bertanya Pak untuk terkait yang pernah saya lihat juga Pak di beberapa sosial media juga untuk terkait dari hasil peledakan juga Pak. Jadi yang saya lihat itu ada namanya di mana lubang bornya itu ada yang rapat, ada yang berjauhan juga Pak.
Nah, yang ingin saya tanyakan itu untuk menghasilkan fragmentasi yang sesuai dengan perusahaan itu itu lebih ke faktor dari bahan peledaknya atau dari jarak dari lubang bornya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi nanti ya, karena ini sudah masuk ke desain rancangan geometri peledakan sebenarnya ya. Tadi ada yang bilang rapat, ada yang renggang. Sebenarnya itu adalah pengaturan geometri ya. Nanti kalian akan kenal ke depan namanya burden dan spacing gitu ya. Atau panjang kali lebar lah gitu ya. Nah, itu bisa diatur lebih rapat atau lebih renggang gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mengatur lebih rapat dan lebih renggang, kita harus tahu dulu namanya radius crack. Jadi satu lubang yang kita isi bahan peledak itu bisa meretakkan sejauh mana batuan itu. Kalau dia bisa meretakkan sejauh 5 meter, berarti jaraknya 5 kali 5 seperti itu. Bahkan bisa lebih dari itu ya. Karena tadi 5 meter ya. Kedua arahnya 5 meter dengan 5 meter gitu. Jadi pasti akan bersinggungan hancuran gitu ya. Nah, untuk memperhitungkan ini kita bisa memprediksi dengan secara empirik ya. Persamaan dari Kuznetsov-Rosen-Remler nanti ya. Ada rumus untuk mengetahui atau memprediksi dari distribusi fragmentasi. Jadi secara empirik juga bisa nantinya gitu ya. Nah, mana yang bagus gitu ya? Bagus itu menggunakan bahan peledak ya, yang paling murah, amonium nitrat pastinya ya, yang butir dengan memvariasikan atau merekayasa geometri ini. Mau dirapatkan, mau direnggangkan seperti itu ya. Itu kalau misal kita menggunakan bahan peledak yang apa namanya itu memiliki VOD tinggi gitu ya atau high explosive, itu pasti membutuhkan cost yang tinggi karena apa, peledakan itu berulang-ulang dilakukan ya. Jarang mengganti bahan peledak untuk mendapatkan target fragmentasi, jarang ya. Ya paling dirapatkan seperti itu ya. Tetapi nggak boleh juga lebih rapat, nanti dia bentuknya kecil-kecil, bahkan seperti tepung bisa gitu ya. Potensi dia flying rock juga besar gitu ya. Nah, makanya nanti di rancangan geometri peledakan mana yang bagusnya itu ada beberapa ya. Nanti saya sharing 2 metode saja ya, RLS dan Konya gitu ya. Itu metode empiriknya. Oke? Gitu ya Rehan. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, ada lagi? Nah, saya lebih senang kalau ada nanya kayak gini ya. Izin bertanya, Pak. Yuda, ya silakan. Dalam peledakan ini ya, Pak, kalau pemilihan bahan peledak kan yang saya tahu itu density mempengaruhi daya ledaknya, Pak. Setahu saya kalau misal density-nya semakin besar, maka kan hasil peledakan yang dihasilkan juga semakin tinggi. Nah, kalau misal kita di lapangan nanti ketemu case-nya kayak gini. Ada 2 litologi batuan yang berbeda, yang satu batuan itu satu masif, di bawahnya itu batuannya lunak atau tidak masif gitu, Pak. Nah, itu gimana gitu, Pak? Kita cara memperkirakan gitu. Gimana densitasnya, habis itu ngisi bahan peledaknya sebanyak apa sekiranya. Nah, seperti itu sih, Pak. Itu, Pak, Jadi yang ingin saya tanyakan. itu ya. Ya. Jadi kalian merancang nanti geometri peledakan nanti untuk satu jenis batuan. Gitu ya. Jadi tidak bisa nanti rancangan kita itu dipakai untuk batuan yang berbeda. Jadi misal 3 meter pertama andesit membutuhkan bahan peledak yang cukup banyak gitu ya. Kita ledakan 3 meter dulu ya. Di bawahnya andesit yang terlapukan gitu ya. Ya kita nggak bisa menggunakan bahan peledak yang banyak, dikurangi gitu ya. Jadi tidak bisa kita ngebor sekaligus gitu ya sampai ketemu 3 lapisan, tidak ya. Kita meledakkan per lapisan. Seperti itu ya, Yuda. Ya density-nya ya pasti satu aja gitu. Nah, density ini gitu ya. Kenapa tadi dibilang density lebih tinggi, daya ledaknya atau energinya lebih tinggi gitu ya. Karena memang kandungannya itu lebih padat gitu ya. Contohnya saja bahan peledak dicampur dengan aluminium lebih padat lagi gitu ya. Itu bisa meningkatkan VOD gitu ya. Nah, artinya apa gitu ya? Density itu
memberitahukan bahwa ada material di sana yang lebih berat gitu ya. Lebih berat tuh berarti lebih padat, kerapatannya lebih bagus gitu ya. Artinya dia bisa menghasilkan energi daya ledak yang lebih tinggi ya. Tetapi bukan itu dimainkan untuk menjadi bahan peledak menghancurkan batuan atau setiap batuan, bukan seperti itu ya. Dia digunakan sebagai detonator atau sebagai pemicu saja. Bahan peledak sesungguhnya itu adalah amonium nitrat. Amonium nitrat itu ada 3, pril, emulsion, atau heavy anfu. Ketiga itulah yang paling komersil dan paling sering digunakan oleh perusahaan tambang dalam peledakan batuan. Gitu ya Yuda ya. Baik Pak. Kalau semisal sedikitnya ditambang batu limestone ya Pak untuk buat semen, nah itu biasanya pakai apa itu Pak? Ya, Untuk bahan tapi peledak itu. tergantung ya. Kalau misalnya seperti batu raja, musim hujan dia bisa pakai heavy anfu. Tapi kalau dia kering gitu ya, dia menggunakan pril. Nah, kalian tahu ya, batuan limestone itu ya, itu kan dari karang gitu ya. Dia berporus ya, berpori ya. Jadi kalau ada air dan kering itu mudah sekali gitu ya. Nah, makanya penyediaan pril dengan usaha emulsi ya. Tapi heavy anfu itu sangat penting gitu ya. Karena kalau kita menggunakan heavy anfu terus, cost gitu ya. Ya paling murah sekarang itu menggunakan pril. Gitu Yuda ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, ada lagi yang lain? Tadi ada tadi. Siapa ya? Aska, silakan. Nanti habis Aska yang lain. Siapa tadi di bawah? Baik Pak, izin bertanya sebelumnya Pak. Sebelumnya saya udah beberapa baca tentang TA cutting. Salah satunya itu tentang TA dari Kak Tri, yaitu tentang geometri peledakan. Nah, di sini ada beberapa teori dari ahli dari LLAS, Sizikonnya dan yang lain. Nah, saya bandingkan juga dengan TA Kak Firma, yaitu tentang fragmentasi peledakan. Nah, pengaruhnya antara geometri peledakan terhadap fragmentasi peledakan dari para ahli itu bukannya bagaimana ya Pak gitu Pak? Soalnya ada beberapa perbedaan yang saya dapat gitu Pak. Oke ya. Nah, tapi Asga juga ditanya kenapa cutting cewek aja yang kamu baca gitu ya. Padahal bimbingan saya yang cowok juga banyak dan lebih bagus hasilnya gitu ya. Selain Prima dan Tri gitu ya. Nanti dibaca juga ya. Baru 2 saya baca Pak. Oh, baru 2 gitu ya. Iya, Pak. Coba baca yang cowok juga ya gitu ya. Pak. Nah, jadi tadi sebenarnya sudah menyangkut yang sudah saya jelaskan ya. Tadi kalau nggak salah siapa ya? Yang nanya Elsa ya kalau nggak salah ya. Yang nanya ini tadi. Hubungannya dengan geometri ya. Maaf saya lupa ya. Jadi geometri peledakan itu gitu ya. Itu burden spacing itu ya. Itu dibutuhkan sebagai data inputan dalam rumusnya Kuznetsov, Rosen-Remler gitu ya. Nah, di sana dibutuhkan untuk memperkirakan fragmentasi, gitu ya. Logika dasarnya aja, semakin padat lubang-lubang bor itu, artinya geometrinya semakin kecil gitu ya. Jadi burden spacingnya semakin kecil, jadi semakin rapat. Itu akan menghasilkan fragmentasi semakin kecil juga. Begitu ya. Jadi kalau lubang-lubangnya semakin jauh, boulder itu berpotensi terbentuk gitu ya. Tapi ya bukan nanti kita hindari jauh-jauh lubang ledak, mana yang paling optimal ya. Ngapain gunain bahan peledak yang banyak itu, yang rapat itu ya, lubang bornya. Kalau yang jauh aja cukup, sudah bisa diangkut oleh eskavator. Kuncinya tuh bisa diangkut lah gitu ya. Tapi yang bisa diangkut ini bukan misalnya 10% dari misal 1 juta meter kubik misal gitu ya, yang diangkut cuma 200.000, itu gagal gitu ya. Seperti di Batu Raja itu minimal 80% ya, yang ukuran fragmentasinya di 80 cm. Nah kan bayangkan ya, jadi setiap peledakan ukuran 80 cm itu harus sampai 80% sekali peledakan. Nah sekarang tinggal target peledakannya aja, berapa volumenya sekali peledakan ya.
80%-nya harus 80 cm. Itu contoh ya di Batu Raja. Ya, semen Batu Raja. Begitu ya Aska ya? Satu lagi Pak, Ya, silakan. ini yang dari Kak Tri ini mentargetkan dari PT Semen PT Andesit gitu Pak, Andesit Lumbung secara. Nah targetnya itu meminta untuk target produksi itu kalau nggak salah 2.500 ton gitu Pak target produksinya. Nah jadi bagaimana ya kita memperkirakannya gitu Pak untuk peledakannya? Jadi nanti ini paling mudah ya Aska, karena akan menjadi menarik ya. Karena ini permainan volume saja. Tadi saya bilang burden dan spacing. Panjang kali lebar ya. Jadi sudah dapat luas. Sekarang tinggal tinggi. Tinggi itu dalam bahasanya desain geometri itu adalah kedalaman peledakan atau kedalaman lubang ledak. Jadi panjang kali lebar kali tinggi dapatlah volume. Gitu ya. Nah, volume itu dikalikan density dapat tonase. Begitu nanti Aska ya. Mudah sekali itu kalau cuman memenuhi target produksi. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya nggak lama lagi lah, 2-3 pertemuan udah bisa saya berikan ya materi rancangan geometri peledakan ya. Tapi untuk permukaan dulu. Tadi satu lagi nggak jadi nanya. Oh Tommy, silakan. Izin Pak, kalau saya mungkin tidak lebih ke pertanyaan Pak, ingin materi bagian mekanisme hubungan peledakan antara primer, detonator, dan bahan peledak itu tadi Pak. Boleh diulang lagi ya Pak? Soalnya masih kurang paham Pak. Yang mana? Primer? Oh yang ini ya. Beda primer, emulsi dan sebagainya itu ya? Primer, detonator, dan bahan peledaknya itu Pak. Oh gini ya. Aduh saya nggak ini juga ya. Ada nggak di sini? Nah ini aja gambarnya. Oh. Jadi yang kuning ini ANFO. Gitu ya. Yang amonium nitrat bisa pril, bisa emulsi, bisa ANFO campuran gitu ya. Tommy ya. Yang putih ini secondary explosive. Bisa tadi detonator gitu ya. Tapi detonator juga bisa dipasang di primary gitu ya. Jadi bisa berkali-kali gitu ya. Nah, tetapi kebanyakan di perusahaan dia nggak pakai ini. Dia dari bahan peledak itu ya atau ANFO ini langsung ke detonator. Makanya primer atau primary ini disebut dengan detonator juga. Padahal detonator itu yang disambung dengan kabel ini nah ya. Yang tadi bisa kabel kalau dia elektrik ya menggunakan plus minus. Kalau dia non elektrik, non-nel itu dia menggunakan seperti pipa gitu ya. Tapi kalau dia menggunakan elektronik, dia nggak pakai, dia pakai sinyal gitu ya. Nah, mana yang terhubung langsung dengan bahan peledak, itulah disebut dengan primer. Nah, namanya juga primer gitu ya. Primer, secondary, nah tersier ini gitu ya. Oke, nah ini idealnya seperti ini. Begitu ya Tommy ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Satu lagi Pak, bisa nggak Pak? Misal terjadi Pak dalam kegiatan peledakan itu misfire ini Pak, untuk penanganannya bagaimana ya Pak? Apakah bahan peledaknya diperbarui? Bagaimana Pak? Jadi kabelnya pasti diputusin gitu ya, ditarik, diputusin. Dipastikan dia tidak connect ya. Jadi diputusin karena pasti kabelnya rusak, hancur gitu ya. Kabelnya rusak, hancur, lubangnya nggak meledak. Ya sekalian aja kita buang gitu ya. Kabel-kabelnya itu nggak dirakit ulang pastinya gitu ya. Yang dilakukan apa? Dibor di samping-sampingnya gitu ya. Lubang bor yang baru itu ya. Dan dipasang atau ditanam bahan peledak yang baru. Diledakkan ulang. Begitu Tommy. Berarti Pak bahan peledak yang lama tidak diambil Pak atau bagaimana Pak? Enggak lah, nggak ada ngambil itu, dibiarin aja itu. Nah makanya cost tadi rugi ya, makanya rugi itu. Tapi ya sekarang udah banyak teknologi gitu ya, udah jarang lah misfire gitu ya. Kecuali memang maksain, udah tahu daerah peledakannya hujan, pakai pril gitu ya. Karena tidak siapan perusahaan, tidak menyediakan catering, ya tidak ada emulsi gitu ya. Dia memaksakan, itu yang paling banyak gitu ya. Tetapi perencanaan di perusahaan sekarang udah bagus gitu ya.
udah bisa memprediksi hujan tuh bulan apa saja. Jadi sudah tahu memperkirakan stok emulsi gitu ya, stok catering itu berapa. Jadi untuk misfire itu jarang gitu ya. Udah bisa dihindari oleh Tommy ya. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih atas informasinya Pak. Oke. Ada lagi? Yakin nggak ada lagi? Nah, jadi saran saya kalau kalian mau TA-nya tentang peledakan, usahakan KP-nya juga peledakan. Gitu ya. Kalau memang target kalian ini menjadi ahli peledak gitu ya, atau nanti juru ledak dan sebagainya. Gitu ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya gitu ya. Semoga semangat kalian dalam bertanya tidak berkurang, mau itu offline ataupun online gitu ya. Syukur kalau memang kalian menarik materi tentang peledakan ini gitu ya. Tetap dipertahankan ya, dan sampai ketemu di minggu depan gitu ya. Saya cukupkan untuk materi hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat ya. Hah? Ada apa Rehan? Izin Pak untuk absensinya bagaimana ya Pak? Nah, tadi belum ya? Nah, ini. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Udah, silakan absen dulu. Memang belum tadi ya? Oke ya, yang belum mengumpul bahan peledak lagi. Yang belum mengumpulkan kontrak kuliah tolong ya disegerakan ya. Yang lain udah atau di foto saja ini? Sudah Pak. Oh ya, yang kemarin katanya hadir di minggu pertama, yang mau absen tapi nggak bisa karena belum divalidasi atau belum ngambil, ada? Nggak ada, berarti hadir semua ya. Nah, kalau enggak saya nggak absen di minggu pertama ya. Baik, udah cukup? Ketua kelas yang lain, Pak Rehan, udah cukup ya? Cukup Pak. Cukup Baik Pak. ya, saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.